Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sauki Agung Firmanda, NIM 180322110044 dari Prodi Agribisnis akan mempresentasikan terkait dengan analisis frontier untuk pada pengaruh benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat terhadap produksi jagung. Nah, untuk tugas kali ini saya persembahkan untuk menjadi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi produksi pertanian kelas B. Itu jadi pada kesempatan kali ini data dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat terhadap produksi jagung akan dianalisis menggunakan analisis frontier untuk mengestimasi batas penggunaan sumber daya seperti itu, batas penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh para petani. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa analisis frontier merupakan sebuah alat analisis untuk dapat mengestimasi berapa sih estimasi batas penggunaan sumber daya tersebut dan juga mengefisiensi pengguna sumber daya tersebut seperti itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan konsep efisiensi, itu kan merupakan pemaksimalan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal sehingga di situ bisa dikatakan secara efisien. Nah, untuk pada analisis ini, untuk data outputnya seperti yang pada di layar ini. Nah, ini merupakan data inputnya, ini merupakan data yang sudah dilengkapi, di mana kalau kita lihat dari prosedural dari analisis frontier ini, di mana di situ harus dilengkapi dari setiap data dan juga 6 angka di belakang koma. Baik itu nama responden, jenis data, terus data mentahnya seperti itu harus dilogaritmakan terlebih dahulu, kemudian 6 angka di belakang koma. Nah, untuk jenis datanya ini adalah data cross section, terus respondennya itu sebanyak 120 responden dengan jenis data cross section dan juga 4 variabel independen, yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang dan juga pupuk fosfat seperti itu. Nah, untuk hasil dari output dari uji frontier ini bisa kita lihat pada tabel di sini ada, ini merupakan data hasil analisis frontier. Nah, untuk penggunaan nilai signifikansinya atau taraf kesalahannya, taraf pengukuran kesalahan itu saya memakai 5%, di mana nilai tabelnya itu sebesar 0,67 seperti itu. Sedangkan hipotesa yang saya ajukan pada penelitian kali ini yaitu untuk H0 itu tidak ada kasus inefisiensi pada produksi jagung seperti itu yang dilakukan penelitian. Sedangkan H1 itu ada kasus inefisiensi. Nah, bisa kita lihat pada hasil data ini, pada hasil analisisnya, di mana nilai LR-nya ini, LR test of the one set error-nya itu sebesar 0,513 plus 1, artinya 5,13. Seperti itu. Nah, nilai LR ini akan dibandingkan dengan tabel kode PAM-nya. Tabel kode PAM-nya kita memakai with number of restriction itu sebesar 1. Artinya dalam taraf kesalahan dalam tabel kode PAM-nya tadi dengan menggunakan angka degree of freedom-nya 1 dengan taraf kesalahan 5%, itu saya kemarin mengambil nilai kode PAM-nya tersebut dengan degree of freedom-nya itu 1 dan taraf kesalahan 5% itu sebesar 2,706. Artinya apa? Jadi nilai LR-nya ini jika dibandingkan dengan nilai kode PAM-nya tadi
bahwa nilai LR-nya ini sebesar 5,13 itu lebih besar dari kode PAM-nya yaitu sebesar 2,706. Nah, berarti jika nilai LR lebih besar dari kode PAM-nya, di situ adalah H1 diterima dan juga H0 ditolak. Berarti pada proses produksi 120 responden tadi itu terdapat pada penelitian ini itu terdapat kasus inefisiensi seperti itu. Karena di situ H1 diterima. Selain itu pada uji selanjutnya yaitu melihat nilai gamanya. Pada uji gamanya ini kita akan menganalisis seberapa besar sih presentase error of turn-nya yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Kalau kita lihat bahwa efisiensi itu ada 3, ada efisiensi teknis, ada alokatif dan juga yang lainnya. Seperti itu. Nah, nilai gamma ini sih menunjukkan seberapa besar persentasenya atau efisiensinya terhadap yang disebabkan oleh inefisiensi teknis tadi. Nah, diketahui nilai gamanya di sini adalah 6,7. 6,7 terus dengan taraf signifikasi 5%, maka ini kan 6,7 adalah nilai T hitung dari gamanya. Berarti 6,7 itu jika dibandingkan dengan T tabelnya sebesar 0,67 artinya nilai T tabel gamma itu lebih besar daripada nilai T hitung gamma itu lebih besar daripada T tabelnya. Sehingga di situ artinya kita lihat nilai uji pengaruhnya di sini nilai koefisiennya 0,80. 80,5% itu disebabkan oleh inefisiensi teknis seperti itu. Jadi kita lihat nilai gamanya jika lebih besar daripada di tabelnya berarti di situ berpengaruh secara signifikan. Artinya di situ ada pengaruh inefisiensi teknis tadi mempengaruhi terhadap produksi jagung seperti itu. Dipengaruhi oleh inefisiensi teknis. Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, berarti di sini kita lihat koefisiennya sebesar 80,5% itu dipengaruhi oleh inefisiensi teknis. Nah, sedangkan sisanya tadi sebesar 19,5% itu disebabkan karena ada resiko di luar model. Jadi yang di luar model itu berarti hanya 19,5%. Nah, selanjutnya di sini saya melihat uji pengaruh dari masing-masing variabel. Tadi kan variabel independennya ada 4. Yang pertama ada benih, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada produksi, pupuk kandang, dan yang keempat ada pupuk fosfat. Kita lihat pengaruhnya terhadap produksi jagung. Kita lihat nilai koefisiennya, nilai T tabelnya terlebih dahulu. Di sini nilai T tabelnya itu untuk yang pertama variabel benih. Kita juga melihat, mohon maaf, bukan T tabel, tetapi T hitung dari masing-masing variabel. Kita bandingkan dengan T tabelnya. Di sini untuk nilai T hitung dari variabel pertama, yaitu variabel benih. Kita lihat nilai T hitungnya itu minus. Artinya di situ bahwa variabel benih ini T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Artinya tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi jagung seperti itu. Terus kemudian di sini melihat yang variabel kedua yaitu T hitungnya sebesar 0,2405 plus 01 berarti 2,4. Nilai T hitung dari variabel kedua yaitu tenaga kerja itu sebesar 2,4 yang lebih besar daripada T tabelnya. Artinya bahwa di situ variabel tenaga kerja ini mempengaruhi terhadap produksi jagung. Seberapa besar pengaruhnya kita lihat nilai koefisiennya.
Berarti 0,22% ini pengaruhnya. Artinya bahwa ketika tenaga kerja ini ditambah sebesar 1%, itu maka peningkatan produksi jagung itu akan meningkat sebesar 0,22% seperti itu. Jadi seperti itu untuk menyebutkan dari koefisien tadi dari hasil analisisnya ini. Selanjutnya untuk beta 3 yaitu pupuk kandang di sini juga minus, berarti pupuk kandang ini tidak mempengaruhi terhadap variabel baik itu peningkatan maupun penurunan produksi jagung. Kita lanjut ke variabel keempat. Variabel keempat ini adalah pupuk fosfat. Di sini sebesar T hitungnya 3,6, berarti lebih besar daripada T tabelnya. Nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya. Yang artinya bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung untuk pupuk fosfatnya sendiri. Nah, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, seperti yang tadi bahwa setiap peningkatan pemakaian pupuk fosfat sebesar 1%, itu maka akan meningkatkan peningkatan produksi sebesar 0,44%. Sini nilai koefisiennya sebesar 0,44% seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya dalam persamaan fungsi produksi fontir ini kan sama sebenarnya seperti Kobdonglas, tapi di sini lebih kompleks. Artinya bahwa untuk persamaannya saya menggunakan beberapa literatur selama perkuliahan. Nah di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui indikator-indikatornya seperti nilai koefisiennya, nilai eksponennya, terus sifatnya seperti apa. Nah, kita lihat untuk persamaan FP Fontaine-nya tadi, untuk persamaan fungsi Fontaine-nya yang saya ambil dari beberapa literatur selama perkuliahan itu seperti ini, yaitu sebesar konstanta ditambah koefisien dari len benih ditambah koefisien dari len tenaga kerja ditambah koefisien dari len pupuk kandang dan juga pupuk fosfat ditambah kurung buka faktor eksternal dikurangi faktor internal seperti itu. Ya, tapi karena di sini hanya uji analisisnya tidak sampai kepada seberapa besar faktor eksternal maupun internalnya, kami hanya merumuskan persamaan fungsi Fontaine-nya. Persamaan fungsi Fontaine-nya seperti ini. Indikatornya saya ini mengambil nilai eksponen itu dari hasil perhitungan sendiri dari Excel yang sudah saya analisis. Sini kita ambil nilai koefisiennya terlebih dahulu ya. Terus nilai eksponennya berarti kita konstantanya nilai eksponennya 1188. Terus ditambah koefisiennya 0,763 len B ini. Terus koefisien 0,224 len tenaga kerja, mohon maaf ini salah tenaga kerja. Terus minus 0,320 pupuk kandang dan 0,449 len pupuk fosfat seperti itu. Jadi ini fungsi persamaan dari Fontaine-nya pada analisis kali ini. Nah, untuk sifatnya bisa dikatakan inelastis apabila nilai koefisiennya itu kurang dari 1. Jika lebih dari 1, maka di situ disebut elastis seperti itu. Karena di sini kurang dari 1 ya, untuk nilai eksponennya, nilai koefisiennya, ini ada 0, 0, 0 semua, artinya yang kurang dari 1, artinya bahwa pada penelitian kali ini adalah inelastis seperti itu. Nah, saya juga telah sebenarnya ini saya rumuskan dari fungsi Kobdong dalam perhitungan elastisitas produksi. Di sini kan untuk perhitungan elastisitas itu kan len A plus len benih, terus len tenaga kerja, len pupuk kandang dan juga pupuk fosfat. Di sini berarti perhitungan yang saya yang ini juga ambil dari nilai koefisiennya. Jadi perhitungan yang saya ambil dalam perhitungan elastisitas ini menghasilkan
nilai elastisitasnya sebesar minus 0,41. Artinya bahwa tingkat efisiensi petani jagung termasuk pada decreasing return to scale. Seperti itu. Apa itu decreasing return to scale? Artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi itu melebihi dari proporsi penambahan produksi sebanyak 40. Sorry, maaf, ini bukan 44%, tapi 41%. Artinya apa? Di sini semisal kalau decreasing return to scale itu kan kalau kita menambahkan faktor produksi sebanyak 25%, tapi untuk hasilnya itu tidak seimbang dengan hasil ininya. Artinya hanya peningkatan sebesar apa namanya, lebih kecil dari penambahan faktor produksinya. Di sini juga karena di apa namanya minus di sini, maka di situ decreasing return to scale artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi yang lebih besar daripada penambahan produksi sebanyak 41% seperti itu. Selanjutnya ini dari hasil interpretasinya dari indikator tadi bahwa nilai koefisien regresinya tadi kan ini untuk len benihnya itu sebesar min 0,763. Artinya bahwa apabila jumlah benih naik 1%, maka output yang akan dihasilkan itu akan semakin turun. Kenapa? Di situ karena minus. Artinya jika faktor produksi benih ini ditambahkan, maka akan menurunkan apa namanya jumlah produksi itu sebesar 7,63%. Sedangkan kalau yang variabel kedua, yaitu tenaga kerja, itu memiliki nilai koefisien 0,224. Artinya jika variabel kerja ini naik 1%, maka outputnya akan naik sebesar 0,224%. Begitu juga dengan variabel ketiga, pupuk kandang. Itu jika variabel pupuk kandang dinaikkan 1%, maka outputnya yang akan dihasilkan sebesar 0,32%. Sedangkan nilai koefisien regresinya pada variabel pupuk fosfat itu kan positif, sedangkan variabel ketiga tadi pupuk kandang itu negatif, maka akan menurunkan. Sedangkan kalau variabel keempat ini kenaikan faktor produksi 1% itu akan menaikkan jumlah produksi sebesar 0,449% seperti itu. Nah, selanjutnya uji efisiensi. Nah, di sini untuk analisis fontirnya yang sebenarnya ya. Jadi apakah dalam yang tadi kan menyimpulkan bahwa nilai LR-nya tadi kan menyimpulkan bahwa di situ H1 diterima. Artinya dalam lapang itu terdapat kasus inefisiensi. Nah, untuk kasus efisiensi ini dilihat jika nilai efisiensi estimate itu lebih besar daripada 0,8, maka petani itu dikatakan efisiensi secara teknis. Jika kurang, maka tidak efisien secara teknis. Nah, kita lihat ini sebenarnya dari hasil SL-nya saya karena ada 120 data ya, tidak mampu untuk ditabulasikan di PPT ini, tapi saya melihat apa namanya mengambil dari beberapa data kasus yang efisien. Ternyata pada hasil analisis yang efisien itu hanya 6 petani gitu. Hanya 6 petani yang dapat dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan sisanya sebesar 114 itu tidak efisiensi secara teknis. Seperti itu. Nah, untuk yang efisien secara teknis, di sini ada petani nomor 48, 65, 72, 75, 88, dan juga 94. Seperti itu. Terus kemudian persentasenya yang tidak efisien secara teknis itu sebesar 95%, sedangkan yang lebih dikatakan efisien secara teknis itu hanya 3%, hanya 5% lah, hanya 5% karena di situ ada yang sama dengan 0,8 seperti itu.
Jadi apa namanya, lebih besar yang tidak efisien ya dari hasil uji analisis ini. Nah, untuk melihat apa secara keseluruhan itu kita lihat dari nilai rata-rata efisiensinya. Nilai rata-rata efisiensinya itu sebesar ini 0,548 yang artinya lebih kecil daripada 0,8. Artinya bahwa jika dilihat secara keseluruhan itu petani di lokasi produksi itu belum dapat dikatakan efisiensi secara teknik karena di situ kita bandingkan seperti yang tadi hanya 5% banding 95% seperti itu. Berarti kan di situ apa namanya? Secara keseluruhan itu tidak efisiensi secara teknis. Di apa namanya? Secara keseluruhan itu yang tidak efisien itu lebih banyak seperti itu. Nah, ini untuk kurva produktivitas jagung di Madura. Kurva produktivitas jagung yang kita analisis ini hanya apa namanya sesuai dengan pemahaman saya pada saat perkuliahan, di mana di situ kalau ini merupakan kurva dalam mengukur tingkat efisien atau tidaknya. Ternyata tadi kan udah dibahas terkait dengan secara keseluruhan itu tidak efisien, maka responden masih belum efisien dalam budidaya jagung. Tetapi kasus efisiensi penggunaan benih, tenaga kerja dan fosfat terhadap produktivitas jagung di sini kan untuk inefisiensi kan ya. Di sini dari tabel apa namanya dari kurva yang saya buat seperti yang pemahaman saya pada saat perkuliahan seperti itu. Ini merupakan kurvanya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi hasil analisis data ini merupakan hasil murni dari saya pribadi melakukan uji analisis Fontir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman bagaimana cara bisa mengaplikasikan pada kondisi lapangan secara langsung seperti itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.